Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, dan tadi kita lihat bagaimana cara-cara atau mungkin kiat-kiat membantu UMKM. Karena kalau kita melihat dan juga mengingat UMKM ini perannya untuk ekonomi Indonesia sangat besar, diantaranya bisa memperluas tenaga kerja, lapangan pekerjaan, dan juga jaring pengaman terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau menengah untuk tetap berpengaruh terhadap perekonomian dan juga menciptakan hal produktif. Ya, itu yang juga menjadi salah satu alternatif juga yang banyak sebenarnya dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, Sarah ya. Dan informasi berikutnya masih terkait dengan sektor usaha kecil dan menengah, pemirsa, di mana akibat pandemi COVID-19, usaha kecil menengah atau UMKM begitu terdampak. Berbagai cara dilakukan oleh berbagai pihak agar pelaku UMKM bisa kembali bangkit di masa pandemi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta, Jawa Barat melalui Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP setempat. Mereka melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di wilayah Purwakarta. Salah satunya yang dilakukan Pemkab Purwakarta adalah dengan meluncurkan mobil UMKM untuk media promosi produk-produk UMKM Purwakarta. Nah, ini ya, kita lihat bersama nih bentuk dari mobil yang mempromosikan barang-barang atau oleh-oleh khas Purwakarta. Dan pemirsa dan juga Jason, teknis penggunaan mobil UMKM ini sendiri diserahkan sepenuhnya kepada para pelaku usaha untuk dikelola. Selain mobil UMKM ini, Pemkab Purwakarta juga membuat sejumlah galeri yang disebut Galeri Menong untuk menjadi tempat jual beli produk UMKM secara langsung. Selain itu, ada juga nih penjualan secara langsung produk UMKM melalui warung online. Sejauh ini sudah ada 350 pelaku UMKM di Purwakarta yang telah terstandarisasi kemasannya dan kini sudah masuk di 28 retail. Ya, memang kalau UMKM ini harus membutuhkan banyak sekali kerjasama ya, Sarah ya, tidak hanya pelaku UMKM-nya tapi juga adanya andil pemerintah dan juga bantuan dari berbagai stakeholder. Walaupun misalkan wisatawannya datang ke Purwakarta itu hari ini dibatasi dan nyaris tidak ada, maka promosinya itu dilakukan secara mobile dengan adanya mobil UMKM ini. Ini mudah-mudahan menjadi solusi, dan tadi tentu saja tidak maksimal untuk penjualan, tapi untuk pemasaran. Tetapi saya menyarankan juga ada cara yang lain seperti penjualan. Dan pemirsa, salah satu usaha, tepatnya usaha makanan yang tergabung di Purwakarta ini adalah makanan simping semprong. Coba Jason suka makan simping semprong nggak kalau jalan-jalan Purwakarta? Saya banget ini, Sarah, dan juga pemirsa, apalagi kalau disandingkan dengan teh manis luar biasa ya, makanya. Ini luar biasa. Nah, ini makanya kita langsung akan mengajak berbincang salah satu pengusaha simping semprong asal Purwakarta. Ada Ibu Ai yang tersambung bersama kami melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Ibu Ai. Ibu Ai, boleh dijelaskan ini sudah sejak kapan menjalani usaha simping semprong dan bagaimana strateginya bisa bertahan sampai detik ini, Bu Ai? Selamat pagi, Metro TV. Saya mulai usaha sejak tahun 2007 sampai saat ini, alhamdulillah bisa bertahan walaupun di tengah pandemi. Karena kami di sini bisa bertahan banyak bantuan dan fasilitas dari Dinas dan Ibu Bupati setempat. Oke, nah Bu Ai, kita mau tanya nih Bu Ai, lebih ke simping semprong Bu Ai, kan kalau ke jalan-jalan Purwakarta biasanya orang jangan lupa beli semprong, titip semprong. Sebenarnya apa sih Bu Ai dari 2007 sampai sekarang yang bisa tetap bikin Bu Ai bertahan? Mungkin dari rasanya ditambahin atau seperti apa Bu Ai? Alhamdulillah semprong dari dulu yang rasanya hanya satu rasa, yaitu rasa jahe atau original, kami berinovasi dengan jadi 4 rasa.
Ada rasa jahe, rasa wijen, rasa pandan, dan rasa keju. Tapi tetap yang dominan laku tetap itu rasa wijen dan jahe. Jadi kami bertahan di 2 rasa itu, Bu. Oke, Bu Ai, ini dengar-dengar katanya kan sebelum pandemi ini juga sebenarnya sudah berjualan di sentra kuliner yang ada di Purwakarta di sana, di pusat oleh-oleh yang ada di sana. Nah, selama pandemi ini sebenarnya ada efek nggak sih ke usaha Ibu untuk Simping Semprong ini? Efeknya sangat terasa sekali, Pak, dengan adanya pandemik ini. Tapi alhamdulillah walaupun dengan adanya pandemi, warung-warung di sekeliling kita yang outlet-outlet biasa kita isi pada tutup, berhenti karena tidak ada pendatang. Tapi Pemkab Purwakarta memberikan bantuan dengan adanya Galeri Menong, kami masih tetap bisa berjualan. Karena Galeri Menong itu menyediakan paket-paket oleh-oleh buat keluar, misalkan ada tamu yang datang ke Purwakarta pasti memerlukan oleh-oleh. Jadi dibikinkan paket seperti ini, Pak. Nih. Jadi kami di sini menjual paket-paket kayak ini, di dalamnya berbagai macam makanan khas Purwakarta. Baik, Bu Ai. Nah, tadi kan kata Bu Ai banyak sekali dampak perbedaan dirasakan oleh Bu Ai sebagai pengusaha. Apa aja sih Bu Ai dampak yang paling Ibu Ai, waduh, tamparan nih di pandemi ini sebagai pengusaha semprong? Biasa kami menyediakan hasil produk kami itu, Bu, waktu itu menjelang Lebaran pasti banyak orang memerlukan produk kami untuk dijadikan oleh-oleh. Karena ada pandemi, mereka hanya di rumah saja sehingga tidak ada transaksi untuk pembelian. Akhirnya barang-barang kami numpuk, tidak terjual sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan ada pandemi akhirnya kita lari ke berbagi. Di atas walaupun dalam keadaan pandemi kita masih bisa berbagi, jadi produk kami disalurkan dengan cara berbagi melalui UKM gitu, Bu. UKM berbagi waktu itu. Tapi alhamdulillah dampaknya baik juga, jadi orang-orang banyak mengenal dengan melalui UKM berbagi, dampaknya bisa membeli lagi ke kami dan akhirnya sekarang udah agak sedikit meningkat kembali penjualan kami. Oke, Bu Ai, kalau kita berbicara omsetnya, waktu dari sebelum pandemi sama ketika lagi masa pandemi seperti ini seperti apa, Bu? Mengalami penurunannya sesignifikan apa, Bu? Sejak sebelum ada pandemi, kami omset di atas 60%, Pak. Setelah pandemi kami udah 10% juga udah alhamdulillah sekarang jauh sekali, sangat-sangat terasa dan sangat dramatis sekali. Oke, dengan itu akhirnya pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat juga memberikan pembinaan terhadap para pelaku UMKM di sana, termasuk juga Ibu Ai. Boleh dijelaskan lebih detail, Ibu Ai, pembinaan seperti apa yang Ibu dapatkan dari Pemkab di sana? Alhamdulillah Pemkab Kabupaten Purwakarta sangat peduli dan sangat memperhatikan para pelaku UKM dengan memberikan fasilitas pelatihan, terutama pelatihan dalam bidang pemasaran online. Di semua dinas diadakan pelatihan-pelatihan, kami mendapat pelatihan itu dan memberikan bantuan berupa mobil UKM yang bisa kami lakukan dengan sistem penjualan berkeliling gitu, Pak. Oh gitu, Bu Ai. Nah, Bu Ai, kita mau tanya juga, Bu Ai. Sekarang kan kalau kita lihat zaman trendingnya, kalau pandemi semuanya belanja online. Kalau buat Simping Semprong Citra Rasa sendiri, udah mulai belum sih, Bu Ai, buat jualan online? Bisa di online nggak ya, gitu? Bisa, udah mulai melalui online dan kami juga banyak yang bekerja sama dengan jasa-jasa yang kayak Grab gitu, Bu. Udah mulai bekerja sama dengan pihak kami. Dan kami juga akhirnya bergabung di Galeri Menong. Jadi mereka semua perlu bantuan pasti ke Galeri Menong. Nah, Bu Ai, mau tanya juga tentang online, Bu Ai. Ada nggak sih, Bu Ai, kendalanya atau seperti apa waktu itu adaptasinya, kesulitannya seperti apa? Kesulitannya kalau melalui online, barang kami tuh pecah, Bu. Jadi cepat rusak. Jadi kami harus benar-benar memperhatikan dari segi packagingnya. Jadi karena penjualannya misalkan online jauh, jadi packaging kami harus benar-benar teliti. Itulah kesulitan kami karena cepat rusak kalau barang kami.
Oke, Bu Ai, untuk sekarang sendiri sebenarnya semprongnya apakah hanya dijual di kawasan Purwakarta saja atau sebenarnya karena sudah online mungkin bisa di luar daerah Purwakarta atau seperti apa? Paling kami hanya sebatas Bandung dan Karawang, Pak. Karena jangkauan kami dengan SDM-nya, kami mungkin pola produksinya kami masih sangat sederhana. Jadi tidak bisa mencapai target yang diinginkan karena walaupun pembeli banyak, jadi SDM-nya kami kurang gitu dan alatnya sangat sederhana, jadi tidak bisa memenuhi permintaan pasar juga, Pak. Oke, berarti apa yang Bu Ai dan pengusaha UMKM lainnya di Purwakarta yang dibutuhkan saat ini Bu Ai, biar bisa mencapai target yang diinginkan, yang diharapkan? Kalau khususnya untuk simping dan semprong di TTG, Bu, karena alat kami sangat-sangat manual, jadi untuk meningkatkan kuantitas dari produksi itu sendiri itu susah sekali. Jadi hanya terbatas ke tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja kita SDM-nya masih rendah lah kalau dibandingkan dengan itu. Jadi yang dibutuhkan sangat dibutuhkan sekali itu tentang TTG. Baik, terima kasih Bu Ai atas waktunya, sharing-sharingnya. Semoga ini juga bisa menjadi semangat juga ya untuk para pelaku UMKM yang ada di sana untuk tetap semangat dan tetap mandiri di masa pandemi. Sekali lagi terima kasih Ibu Ai dan selamat kembali beraktivitas.